Selamat datang di Warta Katolik. Kali ini kita akan membahas tentang perjalanan gereja Katolik setelah kemerdekaan dan masuk zaman Orde Baru, yang diambil dari buku Ensiklopedia Gereja karangan Adolf Hagen. Proses pengintegrasian umat Katolik dalam perjuangan nasional dipimpin oleh Monsinyur A. Sugiopranoto SJ dan I.J. Kasimo. Dalam perjuangan itu, pimpinan umat, yaitu hierarki maupun pimpinan politik yang sebagian besar di tangan tokoh-tokoh partai Katolik, bertindak positif tapi kritis. Kepercayaan rakyat kepada dedikasi umat Katolik terbukti dalam pemilihan umum 1955 dengan diperoleh suara 2 kali lipat jumlah umatnya sendiri. Pada tahun itu juga para uskup dalam suatu pernyataan di Surabaya memperingatkan bahaya komunisme sebagai bentuk kolonialisme baru dan mendukung Pancasila sebagai pegangan kuat untuk kehidupan bermasyarakat. Mereka menyatakan pula perlunya aksi sosial yang terorganisir secara besar-besaran. Kongres Partai Katolik di Surabaya 1955 menentang pendapat Monsinyur Sugiopranoto yang berpendirian bahwa di Indonesia belum mungkin mengadakan oposisi yang dianggap loyal, sebab oposisi manapun selalu akan dicap sebagai ancaman bagi pemerintah yang mengidentifikasikan diri dengan negara. Maka oposisi belum dapat dipandang sebagai cara alternatif untuk memajukan kepentingan bersama. Maka dalam umat Katolik terdapat orang beriman yang mati-matian mendukung tindakan apa saja dari pihak yang sedang berkuasa, dan di lain pihak adalah mereka yang mendukung tetapi dengan sikap kritis positif. Waktu epilog G30S, banyak tokoh Katolik membantu menyisihkan rezim lama. Dengan tegas, golongan dan organisasi-organisasi Katolik mendukung serta membela Pancasila yang murni. Rasa lega atas berhasilnya lolos dari mara bahaya komunisme membuat banyak orang kurang waspada dan kurang berpandangan tajam terhadap pelanggaran-pelanggaran 2 sila, yaitu keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang sekaligus merupakan 2 tuntutan pokok Konsili Vatikan II. Dalam musyawarah antar umat beragama tahun 1967, wakil-wakil umat Katolik bersama wakil-wakil gereja Kristen lainnya menerima alternatif keempat yang diusulkan oleh pemerintah, tetapi ditolak oleh wakil Islam yang menyetujui alternatif pertama. Alternatif keempat itu berbunyi, dengan tidak mengurangi hak-hak asasi manusia dalam kebebasannya memilih agama masing-masing, setiap golongan agama berlaku toleran satu dengan yang lain dan menghindarkan kegiatan-kegiatan penyebaran agama masing-masing yang dapat menimbulkan sengketa-sengketa antara sesama umat beragama. Di balik perbedaan pendapat antara golongan-golongan agama waktu itu, terdapat juga kekhawatiran pemerintah atas keamanan dan ketertiban masyarakat jika agama-agama universal menjalankan tugas perutusan mereka dengan terlalu gencar. Di satu pihak, negara menjamin kebebasan beragama secara penuh sesuai pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Di lain pihak, pemerintah khawatir bahwa perasaan keagamaan dapat meluap tak terkendali dan menghambat pembangunan. Pada kunjungannya di Jakarta pada tanggal 3 bulan Desember 1970, Paus Paulus ke-6 mengatakan, "Dengan tak henti-hentinya kami akan berdoa untuk kemakmuran, kerukunan, dan kebahagiaan rakyat Indonesia yang sekalipun dalam
perbedaan kebudayaan dan agama sudah menemukan jalan persatuannya. Pada tahun 1978-79, gereja-gereja mengalami beberapa kesulitan berhubungan dengan surat keputusan Menteri Agama nomor 70 dan 77 tentang pedoman penyiaran agama dan tentang bantuan luar negeri kepada lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia. Masalah ini akhirnya diredakan dengan SK bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia. Beberapa tahun kemudian, tahun 1981, surat edaran Menteri Agama sekali lagi menimbulkan rasa cemas dalam kalangan umat Kristen karena mencampuri dan mengatur urusan peribadatan, yakni penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan yang suka dihadiri orang-orang yang beragama berbeda. Beberapa tahun lamanya hubungan antara Departemen Agama dan pimpinan gereja kurang lancar. Mungkin pola pemikiran yang mendasari pengertian instansi tersebut diambil dari pengertian diri dan pengertian hubungan agama dan negara yang diwarnai oleh suatu faham keagamaan lain dan bukan dari pemikiran fungsi negara terhadap agama-agama pada umumnya. Bagi gereja Katolik, kebebasan lebih berharga daripada segala macam subsidi dan fasilitas, sebab kebebasan adalah prasyarat perkembangan iman yang diyakini, sedangkan bantuan yang diterima dengan senang hati dapat menciptakan ketergantungan dan halangan untuk bertindak lurus sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada Tuhan kepada gerejanya. Gereja Katolik memandang Departemen Agama sebagai instansi negara untuk melancarkan hubungan antara semua agama yang secara prinsip sejajar negara Pancasila. Selain itu, departemen tersebut berusaha menyisihkan apa yang dapat menghalangi para warga negara dan umat-umat beragama mengamalkan agama dan kepercayaan mereka sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tugas Departemen Agama adalah melayani semua umat beragama agar mereka dapat menjalankan agama dengan lebih baik dan lebih mudah tanpa mencampuri faham keagamaan, cara-cara peribadatan, dan bentuk-bentuk pelembagaan agama itu sendiri. Pada akhir tahun 1980-an, umat Katolik diresahkan oleh sikap Departemen Agama yang menolak memberi rekomendasi perpanjangan izin tinggal KIMS pada banyak misionaris warga negara asing yang belum atau tidak menjadi warga negara Indonesia. Akibatnya, banyak misionaris terpaksa meninggalkan umat yang sudah lama mereka bimbing, walaupun tenaga-tenaga pribumi belum tersedia dalam jumlah yang memadai. Rupanya instansi-instansi pemerintah kurang memahami bahwa untuk menjadi imam, suster, dan bruder diperlukan panggilan khusus dan bukan hanya pendidikan saja. Dalam dasar sikap negara Republik Indonesia terhadap agama yang menentukan juga pola hubungan dengan agama-agama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam alinea keempat pembukaan ditentukan dasar negara yaitu Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan penjelasan resmi adalah ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, maka bukan ketuhanan menurut salah satu agama tertentu. Jadi negara Pancasila bukan negara agama dan karenanya tidak mengenal agama negara. Sesuai dengan jiwa pembukaan, maka bab 9 pasal 29 ayat 1 menegaskan lagi corak negara Republik Indonesia, yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dan pasal 29 ayat 2 menerangkan sikap negara
terhadap agama serta pengakuan negara akan adanya berbagai macam agama dan kepercayaan, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Di satu pihak jelas bahwa Republik Indonesia bukan negara agama, tetapi di lain pihak bukan saja negara sekuler. Negara dan pemerintah tidak bersikap acuh tak acuh terhadap kehidupan beragama. Usaha membina dan mengembangkan kehidupan beragama bukan melalui masalah masyarakat dan umat beragama saja. Negara merasa berkepentingan dan berkewajiban menciptakan prasarana yang menguntungkan. Maka pemerintah negara Indonesia yang berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, menganggap sebagai tugas yang luhur menciptakan dan menjamin usaha kebebasan dan kepastian setiap warga negara untuk menghayati dan mengamalkan agama dan kepercayaan, serta menyediakan sarana material yang diperlukan guna mengembangkan kehidupan beragama tanpa mencampuri urusan internal masing-masing umat beragama. Republik Indonesia adalah negara demokratis, kedaulatan ada di tangan rakyat, pasal 1 Undang-Undang Dasar 45, dan negara hukum yang dalam sejarahnya telah membuktikan bahwa dapat menjadi tanah air berbagai suku bangsa dalam bahasa, kebudayaan, dan agama yang membedakan dalam satu kesatuan. Demikianlah uraian perjalanan sejarah Gereja Katolik setelah kemerdekaan dan masuk zaman Orde Baru dengan penuh liku-likunya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya.